wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ashabihil kiram wa li jami'il musannifin al mufassirin wal muhadditsin wal fuqaha'il 'amilin was sufin wa li jami' ahlil kubur khususan li ahli hadzal majlis. Dan kita doakan untuk para relawan, tim medis, pihak rumah sakit yang punya pekerjaan berat untuk menolong selalu sehat walafiat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tim relawannya, dokternya, susternya, juga semua pihak, keluarganya, serta mudah-mudahan negara kita dibebaskan daripada bahaya virus corona yang sudah bisa dirasakan begitu lama. Mudah-mudahan oleh Allah diangkat kembali dan ditempatkan di tempat yang semula, dan kita belajar aman, orang tua kita bekerja juga tentram, tidak ada gangguan apapun, tidak ada kekhawatiran apapun. Mudah-mudahan oleh Allah diijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa bis sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala fa yaqulu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wa ala wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Wa wahabna, dan kami karuniakan, kami berikan, kami kasih, kata Allah, lahu kepada Nabi siapa kemarin? Namun Nabi Ayub. Tandanya kurang dibaca itu, dibaca lagi. Makanya tadi Abi bilang suruh dibaca. Nabi Ayub. Apa ujian Nabi Ayub? Sakit ya. Nah, kita sih sakit paling ya sakit panu gitu kan, nggak berat nggak apa, sakit kutil, bisul paling top, ya kan? Orengan dah, santri ya. Cukup obatnya apa? Cap garuk. Digaruk kan? Wa wahabna, dan kami berikan, kata Allah, lahu kepada Nabi Ayub, ya, ahlahu keluarganya. Tadi mau ditinggalin nama bininya, apa namanya, karena nggak tahan, ya. Wa mithlahum, dan yang sebangsa dengan keluarganya, ma'hum bersama mereka. Ay maknanya ahyallahu lahu man mata min auladihi. Ay maknanya ahya menghidupkan, Allah subhanahu wa ta'ala ahya menghidupkan, Allah subhanahu wa ta'ala lahu bagi Nabi Ayub, man orang mata yang telah wafat, min auladihi di antara anak-anaknya Nabi Ayub yang udah mati, dihidupkan kembali. Wa rozaqahu,
dan Allah memberikan rezeki kepadanya, kepada Nabi Ayub. Mislahum, sebangsa mereka. Rahmatan, karena rahmat, ay ni'matan, karena nikmat, minna, dari kami. Allah berikan kembali, Allah pulangin lagi ke Nabi Ayub, anaknya dan lain-lain ya. Termasuk kondisi badannya yang gagah lagi, sehat lagi gitu. Itu sebagai apa? Sakit bagian dari ujian, kemudian nikmat, sehat, kebaikan-kebaikan yang didapat itu sebagai apa? Sebagai balasan atas kesabaran. Ya, sebagai balasan atas kesabaran. Allah itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Artinya kalau Allah menyebutkan dirinya Maha Pengasih, Maha Penyayang, tentu kalau sakit yang dialami oleh hambanya itu hanya sebagai ujian, cobaan. Karena bagaimanapun hidup itu harus melalui proses ujian. Tidak bisa hidup enggak diuji. Untuk apa ujian diberikan kepada manusia? Supaya terlihat keimanan dan keyakinannya. Supaya kelihatan pinternya kalau di sekolah. Ya, supaya kelihatan nempel apa enggak tuh ilmunya. Maka dikasih ulangan, ujian. Begitu juga iman. Tidak kelihatan kalau nggak diuji, maka perlu diuji. Kalau nabi-nabi ya buat contoh juga buat umatnya. Nah, dikasih tuh nikmat minna, dari kami, kata Allah. Wa dzikra, nah itu yang penting ya. Wa dzikra, dan sebagai pelajaran. Ai idzotan, sebagai mau idzoh, nasihat. Sakit itu jadi nasihat ya. Sakit itu jadi nasihat. Pailit juga jadi nasihat. Termasuk corona datang itu jadi nasihat juga. Supaya lebih apa? Lebih waspada. Hidup bersih. Islam sudah ngajarin ya. Islam itu sudah mengajarkan kepada kita supaya menggunakan atau melakukan pola hidup bersih dan suci. Suruh wudhu, itu kan udah biasa bagi santri mah, udah biasa, bukan barang baru, ya kan? Jaga wudhu tiap hari udah biasa. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Yang aneh itu kalau sesuatu belum biasa, ya kan? Baru aneh. Orang wudhu lagi, nah, biasa. Santri mah batal wudhu begitu. Nah, orang yang bisa menjaga wudhu, insya Allah jauh dari corona, jauh, insya Allah. Apalagi sholat sunnahnya banyak, doanya banyak, baca Qurannya banyak, insya Allah ini hamba-hamba Allah yang dicintai ya. Kenapa? Termasuk al-muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah amat cinta kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Abi tanya, wudhu baik nggak? Baik. Berarti dicintai Allah. Salat sunnah baik. Cintai Allah. Baca Quran baik. Nah kalau udah baik semua, masa iya sih kan gitu? Masa iya. Nah yang nggak baik itu wudhu nggak pernah, sholat nggak pernah, kencing cebok nggak pernah, ceboknya sama tiang. Nakal sih, makanya disentil, gitu kan? Pelajaran buat siapa? Li ulil albab, bagi mereka orang-orang yang berakal ya. Bagi mereka orang-orang yang berakal. Artinya maksudnya apa? Bukan
bukan nggak berakal, tapi maksudnya buat orang yang mau menggunakan akalnya. Karena manusia semuanya diberikan akal. Ada yang dikasih akal nggak mau dipakai akalnya, gitu tuh. Nggak mau dipakai akalnya, nganggur aja akalnya, ya. Ada juga dikasih akal, buat ngakal-ngakalin. Ada juga yang ngakal-ngakalin. Wakhudh, dan ambil olehmu, kata Allah. Biyadika, dengan tanganmu. Diksan, segenggam rumput. Diksan, segenggam rumput. Huwa, adapun yang dimaksud dengan diksan, huwa, adapun yang dimaksud dengan diksan, khuzmatun, yaitu segenggam, sekepel, segenggam tuh, min hashisin, dari jenis rumput, dari jenis rumput. Ini surat apa namanya? Surat Sod. Surat Sod ayat 44, ya. Surat Sod ayat 44. Al-Qudbanin, diatofkan, ya. Huruf atofnya apa? Au. Min hashishin, majrur dengan adanya huruf min, yaitu huruf jar. Huruf jarnya apa? Min. Wa huruful khabdi wa ya min, itu kan. Min hashisin, daripada segenggam jenis rumput. Au qudbanin, atau kayu, ya. Kalau di kita mungkin dahan, itu pelepah, cabang-cabang daripada pohon. Fadrib, maka pukulkan olehmu bihi, dengan diksan tadi. Zaujataka, istrimu, katanya. Istrimu. Kenapa begitu? Nah, kita lihat ceritanya apa nih. Wakana, dan keadaan Nabi Ayub dulu. Kenapa dulu terjemahannya? Karena fiil madi. Kana yakunu kaunan. Kana yakunu kaunan. Kana yakunu, kana fiil madinya. Jadi wakana, dan keadaan Nabi Ayub dulunya itu. Qad halafa, sungguh benar-benar telah bersumpah. Layab ribannaha, akan memukul istrinya. Mi'ata dorbatin, 100 kali pukulan. Li ibta'iha, karena melonggarkan istrinya, alaihi, pada Nabi Ayub. Yauman, suatu hari. Wala tahnas, dan jangan engkau melanggar. Bitarki dorbiha, dengan meninggalkan memukul istrinya. Karena kasihan, akhirnya nggak tega, akhirnya nggak jadi, padahal udah ngomong. Fa'akhoda,
Maka mengambil Nabi Ayub mi'ata'udin 100 batang kayu. Minal idkhizi, dari kayu idkhiz. Agak susah di kita mah. Kalau di kita mungkin sapu lidi kayak gitu tuh. Sapu lidi kalau 100 batang banyak apa sedikit? Banyak, tapi mungkin kecil kan ya. Sapu lidi kan 100 batang. Au ghairihi, atau yang lainnya. Rumput misalnya. Fadorobaha, maka Nabi Ayub memukul istrinya bihi, dengannya, dorbatan wahidatan, dengan 1 kali pukulan. 1 kali pukulan tapi 100 batang sapu lidi, sama dengan 100 gitu. Jadi istrinya tuh nggak sabar lihat suaminya sakit. Ada yang mengatakan 9 tahun tuh. Ada yang mengatakan belasan tahun. Kata bininya, "Bang, abang kan nabi. Doa bang, apa bang? Doa sama Allah gitu. Biar sembuh." Kata istrinya. Kan malu juga. Kalau mau dakwah, orang-orang nggak mau deket, bau. Kata istrinya begitu. Kata Nabi Ayub, malu sama Allah. Sakit baru segitu aja udah ribut pengen sembuh. Sehatnya lama. Kita sehat sama sakit banyakan mana? Banyakan sehat. Jadi tidak perlu mengeluh. Yang ada itu mohon sama Allah supaya apa? Sakitnya jadi ibadah, ya kan? Sehatnya juga jadi ibadah. Kadang-kadang kebalik. Giliran lagi sakit ibadah, baca yasin, baca tahlil. Giliran sehat ngayap kemana-mana, ya kan? Banyak apa? Banyak mainnya ketimbang ibadahnya. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, wajadnahu, kami dapati itu Nabi Ayub, sobiron, orang yang sabar. Biar kata punya bini bawel tuh, sabar Nabi Ayub. Inna, sesungguhnya kami, wajadna, kami dapati Nabi Ayub, kata Allah begitu, sobiron, orang yang sabar. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Jadi kalau orang sabar itu oleh Allah dipandang sebagai hamba yang paling baik. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Ayat siapa? Ayyubu, Nabi Ayub. Innahu, sesungguhnya dia siapa? Ayub. Innahu, sesungguhnya dia Nabi Ayub, awwabun, orang yang senang kembali. Ayrajjaun, orang yang tukang kembali ilallahi ta'ala, kepada Allah. Maksudnya ahli taubat, ahli taat, ahli ibadah. Maksudnya itu. Wadhkur, dan ingatlah ketika ibadana, hamba kami, Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq, wa Ya'qub, dan Nabi Ya'qub. Ulil aidi, mereka memiliki kekuatan. Bukan kekuatan sakti, bukan maksudnya. Ya, tapi katanya ashabil quwwati fil ibadati, itu asquwati, orang yang memiliki kekuatan fil ibadati,
fil ibadati di dalam tenaganya masih sehat, bagus, harus kuat. Kalau beliau 4 hari sekali tantang. Nah. Belajar ya, belajar baca Quran yang sungguh, yang serius. Kan sering Abi ulang-ulang tuh bahwa tidak ada bacaan di alam dunia ini yang paling tinggi derajatnya kecuali membaca Quran. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, beliau ini memiliki kekuatan di dalam ibadah, ya. Wal absari, dan di dalam penglihatan. Dan di dalam penglihatan. Al-basairi, ketajaman penglihatan fiddini, dalam perkara agama. Al-basairi, ketajaman penglihatan fiddini, di dalam perkara agama. Abi tanya nih sama kalian, ada nggak orang yang malu kalau misalnya nggak pakai baju? Ada nggak? Ada. Tapi ada nggak orang yang nggak malu nggak pakai baju? Ada. Ada nggak orang yang misalnya pakai celana pendek malu? Ada nggak? Ada. Tapi ada nggak yang nggak malu? Ada. Ya. Kalau perempuan mah nggak usah diceritain. Kalau perempuan udah karuan, memang wajib ditutup auratnya. Orang laki, ya, orang laki. Tapi ada nggak perempuan yang nggak punya malu? Banyak. Kemana-mana pakai celana pendek, kemana-mana buka aurat. Nah itu namanya dia tidak punya basair fiddin. Ya. Ingat ini, Tin. Telinga gue ngaji. Masih lama bukannya. Ingetin, kalau yang seperti itu dia tidak punya basair fiddin, tidak punya ketajaman rasa di dalam beragama. Cuek gitu kan. Kalau dia punya basair fiddin, dia ngerasa ini aurat wajib ditutup, dosa, Allah murka, dia takut begitu. Itu namanya punya basair. Nah, begitu juga dalam ngomong nih, dalam ngomong. Ada nggak yang ngomongnya datang? Banyak. Itu juga sama, tidak punya basair fiddin, tidak punya ketajaman di dalam pemahaman agama. Apa hukumnya kalau kita ngatain temen, ngatain orang lain dengan nama binatang? Emang Allahnya nggak marah? Marah. Ini orang dimuliakan, makanya dijadikan manusia, nggak dibikin binatang. Kita sebut dia dengan kata, dengan nama binatang, berarti udah merubah statusnya. Marah Allah. Hati-hati. Itu juga termasuk orang yang tidak punya basair fiddin. Jadi banyak, ya. Nah kita nih nyantri itu bukan cuma nginep di pondok, bukan cuma beli kitab, bukan cuma baca kitab, bukan cuma nyoret kitab, tanpa apa? Tanpa diiringi, dibarengi dengan basair fiddin. Harus berubah. Dengan orang lain sopan, santun, bahasanya yang halus, yang lembut. Saya juga halus Bi kalau ngomong, kalau pas lagi puasa itu mah lemes namanya, bukan halus. Ya. Nah, termasuk coba kalau kita lihat Rasulullah
Ngomongnya kata sahabat Anas bin Malik, ya, dengerin nih. Anas bin Malik sahabat Nabi ikut hidup bareng dengan Nabi selama 10 tahun. Lama apa sebentar? Lama. Lama. Kita mondok berapa lama? Cuma 3 tahun, nggak lama. Ya, cuma 3 tahun. Anas bin Malik ikut hidup bareng Nabi itu 10. Anas apa? Saya tidak pernah mendengar Rasulullah suaranya keras. Bayangin. Berapa lama? 10 tahun. Cuman 3 tahun. Pernah nggak dikatain binatang? Pernah. Nah, berarti kita ini belum punya basoir fiddin. Nabi 10 itu kan Anas ikut hidup belum pernah. Jangankan ngatain dengan nama binatang, pernah. Suara bahasanya Rasulullah kalau dibaca masih lebih halus dan lebih lembut bahasanya Nabi. Nah, kita kan umat Nabi. Belajar, jangan sampai kita enggak sama sekali. Jangan, ini ajaran agama kan yang harus disampaikan. Wa fi qiraatin, dan satu bacaan abdana, ya, dengan menggunakan lafaz abd. Yang mana? Yang tadi tuh ibadana, satu bacaan kata itu jamak, abdan itu wa Ibrahim bayanun itu menjadi atof bayan, ya. Ibrahim mereka ya Ibrahim caranya bil khalisatin, dengan sesuatu yang bersih. Hiya, adapun itu khalisah, hiya zikrad dari makan, diajak makan. Ya Bi, kalau zaman sekarang mau kita mau ngajak makan temen repot. Kenapa? Temennya kebanyakan, diantri, digilir. Hari ini ajak makan si fulan, satu orang aja. Cari si pulun makan, lusa sama itu kan, ganti-ganti orangnya, ganti-ganti. Tapi makan jangan sendiri. Saya sendiri, ajak berjamaah. Sama, ganti-ganti. Jadi selalu ingat akhirat. Ayat maknanya zikroha, mengingat akhirat, wal amalu, untuk akhirat. Akan tidur nanti bawaannya semuanya males ngapalin, jadi bebel nantinya. Otaknya jadi gitu. Tapi kalau otak itu nggak di, nah salah yang tidak menggunakan ya tidur.
kebanyakan tidur, lagi ngaji juga kadang-kadang tidur. Dia pasti bau mus atau di antara orang-orang yang di apa? Pilih al-mukhtar al-akhyari, pilihan-pilihan. Ya, orang-orang yang karena buat contoh. Pernah lihat tukang buah? Ya, pernah lihat tukang buah, pernah? Katakan buah semangka. Adalah lam zaidah, tambahan. Ya. Wadal kifli, dan Nabi Dzulkifli. Ukhtulifa, diperdebatkan ya. Fi nubuwwatihi, tentang kenabian Nabi Dzulkifli. Kila, dikatakan, kafala, menanggung, mi'ata nabiyin, pada 100 nabi. Artinya nama Dzulkifli itu mencakup 100 orang nabi. Farru kabur para nabi itu yang 100 tadi. Ilaihi, kepada Nabi Dzulkifli. Minal qatli, daripada pembunuhan. Karena mau dibunuh, hanya lari ke Nabi Dzulkifli, minta perlindungan, minta keselamatan. Jadi ditanggung ya. Mereka itu diakomodir oleh Nabi Dzulkifli. Wa kullun, dan masing-masing, ay kulluhum. Ingat kullu apa kemarin? Huruf apa? Ya, lupa lagi. Huruf taukid. Apa aja? An-nafsu wal ainu wa kullu wa ajma'u. Wa kullun, dan masing-masing, ay maknanya kulluhum, masing-masing mereka para nabi, minal akhyari, di antara orang-orang pilihan. Minal akhyari, di antara orang-orang pilihan. Jam'u khayrin, lafaz akhyar itu jama' daripada lafaz khayrin. Bitatili, dibaca dengan tasdid berat, khayrin. Hadza, adapun ini, zikrun, adalah peringatan, lahum, bagi mereka, bisana'il jamili, dengan pujian-pujian yang indah, dengan pujian-pujian yang baik. Huna, di sini. Wa inna, dan sesungguhnya, lil muttaqina, bagi mereka orang-orang yang bertakwa, ay asyamilina, yang mencakup atau yang meliputi. Asyamilina, yang meliputi atau yang mencakup, lahum, bagi mereka, la husna ma'ab, pasti sebaik-baik tempat kembali. La husna ma'ab, pasti sebaik-baik tempat kembali. Ay marji'in, tempat pulang, fil akhirati, di akhirat. Apa itu tempat yang terbaik, tempat pulang di akhirat? Jannati adnin, yaitu berupa surga Aden. Yaitu berupa surga Aden. Badalun, menjadi badal. Apa? Jannat itu, adnin jadi badal. Dari mana? Dari jannat.
Au atfu bayanin, atau menjadi atof bayan. Li husna ma'abin, bagi lafad husna ma'ab. Bagaimana suasana surga Aden? Oleh Allah digambarkan, diilustrasikan, ya, dikasih gambaran sekilas doang. Mufattahatan, ya, mufattahatan, yang dibukakan, ya, yang dibukakan. Apa surga Aden tadi? Lahum, bagi mereka, siapa? Muttaqin, al abwabu, pintu-pintunya. Pintunya diablagin, ya, diablagin, dibuka lebar-lebar. Supaya apa? Supaya tampak terlihat keindahan-keindahan yang ada di dalam surga. Kita kalau masuk ke swalayan, ya kan? Masuk ke swalayan. Begitu masuk, pintunya terbuka kan? Nah, otomatis tuh terbuka sendiri. Terus suasananya gimana? Nyes, sejuk. Selain sejuk, wangi, kan itu ya? Gambarannya begitu. Pintu surga dibuka supaya terlihat oleh semua penduduk-penduduk dan calon-calon penghuninya. Minha, diantaranya, ya, atau dari surga itu, muttaqiina, mereka nih penduduk surga atau penghuni-penghuni surga, muttaqiina, bersandar, ya, bersandar, duduk sambil nyender, namanya jider. Apa jider? Ngaji barik nyender. Jider, ngaji barik nyender. Jituk, ngaji ngantuk. Jiler, ngaji. Nah. Siapa nih? Faiz? Ya. Ada jiping, ngaji kuping. Mak-mak tuh kalau di pengajian jiping, ngaji kuping. Mak-mak mbok-mbok, ya mbok-mbok. Mak-mak mboke, ya mboke, ngaji kuping. Kenapa nggak bawa kitab? Gimana selawatan ibu-ibu di kampung? Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, itu kan ya? Oh, itu nggak bawa kitab. Ada juga jiro. Apa jiro? Habis ngaji kitabnya ditaruh, dibaca ntar minggu depan. Kalau ngajinya seminggu sekali. Karena pulang ngaji kebelet pipis, akhirnya kan naruh kitabnya sembarangan, nggak tahu di mana, tahu tuh kan, lupa tuh. Kamar mandi adanya, ya gitu. Pada nyender, santai itu kan, saking apanya? Saking nikmatnya. Muttaqina, mereka ahli surga, surga. Alal araiki, di atas ranjang-ranjang, ya. Alal araiki, di atas ranjang-ranjang, tiduran. Nah, sekarang santri tidurnya di apa? Di atas kasur. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sabar. Ini lagi apa? Ini lagi daftar pengen dapetin ranjang ini. Iya. Yada'una, mereka muttaqin meminta, ya. Yada'una, mereka meminta. Siapa mereka? Muttaqin, ahli surga. Fiha, di dalam surga, bifakihatin, dengan buah-buahan. Buah-buahan apa bebuahan? Bebuahan. Kalau buah-buahan dari plastik, dari kayu. Buah di sini jarang, misalnya, ya, makan apa? Makan buah apel,
karena apel jauh, datangnya dari Malang. Jadi di sini di Pondok Ranji susah, umpama duit mau beli nggak punya, nggak apa-apa. Besok di surga tinggal pesen. Di sini pengen makan korma, adanya di Timur Tengah, ya kan? Duit nggak punya mau beli, nggak apa-apa. Besok sekenyang-kenyangnya. Anggur, sini mah banyakan nganggur. Pengen makan anggur nggak punya duitnya, sabar santri ya. Pisang Lampung lagi. Apa-apa, sabar ya. Insya Allah dapat. Bifakihatin, kasih rotin yang banyak. Kalau sekarang dia apa? Dikasih apel, rebutan. Kenapa? Apelnya dikit, orangnya banyak. Kayak Abi kalau pas pergi haji, pergi umroh itu orang pada apa? Pada sedekah, ada minuman itu kan, pada rebutan. Ada yang minta 3, ada yang minta 5. Abi bilang satu-satu aja buat persediaan Ustaz gitu kan. Udah minta persediaan mau beli ya. Kasihan orang lain kan nggak kebagian. Itu juga termasuk basoiru fiddin, itu kurang ya. Basoir fiddinnya kurang. Kenapa? Karena dia tidak punya perasaan buat temen yang lain. Maka berbagi penting. Wasyarobin, dan minuman tuh mau jus apa? Mau jus apa? Besok, tapi jangan sekarang. Kalau sekarang mah jus ama aja dulu ya. Jus ama, jus 12, jus 13, jus 14. Itu apa? Uangnya buat dapetin jus. Wa indahum, dan di sisi mereka muttaqin atau ahli surga, qasiratut tarfi, bidadari yang matanya indah. Apa Isal Mama Patir belum ngerti nih ya. Bidadari yang matanya indah, belok, cakep gitu. Habisatul a'yuni. Ja apa ha? Sama aja semua. Nanti dilihat yang lain ya. Ja bisa gitu. Jabisatul a'yun. Ada yang ha juga. Iya. Ha-nya habisatul a'yun. Yang menjaga pandangannya. Artinya nggak sembarangan ngelirik tuh bidadari, ya. Fokus. Penglihatannya fokus ala azwajihinna, kepada pasangan-pasangan mereka. Jadi kalau bukan pasangannya nggak mau dia, nggak mau. Emang di dunia orang laki ngelihat siapa aja dilihat, gitu. Orang perempuan siapa aja ketemu dilihat. Kenapa? Karena dia diiringi nafsu. Nah, nafsunya kalau basoiru fiddinya kurang, ya sembarangan, matanya jelalatan, apa aja dilihat gitu kan. Ganteng gitu. Ganteng kayak sekoteng ya. Jadi kalau ngelihat orang ganteng, cewek, ingat 60 tahun ke depan. Gitu ya. Iya. Kalau seorang istri ngelihat laki-laki yang ganteng di pasar misalnya, aduh ganteng amat gitu kan. Ingat tuh, bayangin 60 tahun ke depan. Insya Allah keriput itu orang. Begitu juga sama orang laki. Bayangin ya, lihat perempuan yang cantik gitu kan, matanya belok,
hidungnya mancung, gitu kan? Rambutnya pirang. Apa itu mah? Itu mah apa? Ondel-ondel ya? Hidungnya mancung kan ondel-ondel itu. Ingetin, bayangin 60 tahun ke depan. Itu bidadari saking cakepnya. Atrabun katanya. Atrabun, sebaya, sepantar. Sebaya, sepantar. Asnanuhunna, umur mereka wahidatun, sama, sebaya. Wahia, adapun usia sebayanya itu banatu salasin wa salasin hasanatan, seperti anak perempuan salasin wa salasin hasanatan, umur 30 nya gitu. Kalau umur segitu. Lapat atrob itu jam'u tirbin. Jama dari lapat tirbin. Hadzal madzkuru. Adapun ini yang disebutkan tadi itu, buah yang begitu lengkap, minuman, kemudian ranjang-ranjang, bidadari-bidadari, itu yang disebutkan semua. Mayu adun, sesuatu yang dijanjikan untuk ahli takwa. Mayu aduna, sesuatu yang dijanjikan untuk muttaqin, ya. Lafad yu'adun bil ghaibati, dengan menggunakan domir ghaib. Siapa yang tahu domir ghaibnya apa? Yu'adun. Apa domir ghaibnya? Hum, ya. Wahum yu'adun. Wabil khitobi, dan dengan domir khitab. Kalau domir khitab apa? Antum tu'adun gitu. Iltifatan, itu iltifat. Ya, jumlah iltifat. Liyaumil hisabi, sesuatu yang dijanjikan liyaumil hisabi, pada hari pembalasan. Pada hari pembalasan. Mananya li ajlihi, pada hari penghisaban. Artinya surga, bidadari, buah-buahan, ranjang dan lain-lain, itu memang dijanjikan oleh Allah nanti pada hari pembalasan. Kalau di dunia enggak apa, enggak imbang, enggak cukup. Inna sesungguhnya hadza ini, yang tadi tuh, la rizquna, adalah rizki dari kami, anugerah dari kami, fasilitas kalau bahasa kita. Sesungguhnya ini semua adalah fasilitas, anugerah, rezeki dari kami. Malahu, yang tidak ada rezeki itu min nafadin, habis. Gak ada habisnya maksudnya, ya. Min nafadin, habis. Jadi rezeki yang ada di surganya Allah, buah, minuman, makanan, bidadari, gak ada habis-habisnya. Inqita'in, yang terputus. Jadi rezekinya nggak ada putus-putus. Wal jumlah itu, adapun jumlahnya, halun, itu menjadi hal, ya. Tadi itu min nafadin, min sama nafad di jumlah jadi hal. Hal keadaannya nggak putus-putus. Jadi hal dari mana? Min rizkuna, dari lafad rizkuna. Artinya rezeki dari Allah. Keadaannya, hal kan nerangin keadaan, ya. Al-halu huwal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Jadi menerangkan tentang keadaan. Bagaimana keadaan rezeki, makanan, minuman, pakaian, bidadari, dan lain-lain yang ada di surga itu bagaimana suasananya? Enggak putus-putus, enggak habis-habis. Kalau di dunia ada habisnya. Kita dikirimin telur 1 peti, habis nggak? Habis, gitu. Kalau nggak habis, misalnya tuh dibiarin aja biar awet,
busuk gitu. Kalau di surga nggak ada cerita makanan busuk. Kalau ada cerita makanan busuk mesti ada tempat pembuangan sampahnya. Yang pasti enak nggak kalau ada sampah? Ya bukan surga namanya, itu namanya Ciputat. Ciputat, sampah sepanjang pasar kan? Apalagi kalau hujan, Allahu Akbar. Oh, khobaru sanin katanya, atau jadi khobar kedua. Bagi lafad anna. Hai mananya daiman tuh. Min nafad mananya daiman. Apa daiman? Langgeng. Atau daimun, atau sama daiman, daimun ya. Daimin lagi ntar. Hadza adapun ini al-madzkuru yang disebutkan tadi apa aja? Bidadari, minuman, buah-buahan, makanan dan lain-lain. Al-madzkur itu namanya, yang disebutin, yang diceritain. Buat siapa? Lil mu'minina, untuk orang-orang mukmin, ya. Nah, kita ini kan orang mukmin, ada kesempatannya, udah tertulis, tinggal usahanya. Kalau cuma dapat catatan doang, ya ntar tinggal catatan, jatahnya nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada amal solehnya. Ittogina wallahu a'lam bishawab. Baca sama-sama. Hadisnya bukan. Dibaca amalul jannah bawah ada amalul jannah. Temu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amalul jannati, amalan surga,
amalul jannati, amalan surga. Artinya amalan surga itu perbuatan yang mengakibatkan orang bisa memperoleh masuk surga. Amalul jannati. Adapun amalan surga, as-sidqu adalah kejujuran. Jujur, ya. Lawannya jujur apa? Dusta atau bohong. Wa idza dan apabila sodako jujur atau benar siapa al-abdu seorang hamba, barro maka benarlah dia. Jadi kalau orang itu jujur, dia sudah berbuat kebenaran. Kalau orang berbuat jujur, dia sudah melakukan kebenaran. Wa idza barra dan apabila barra dia berbuat benar, amana maka amanlah dia. Amana maka amanlah dia. Kalau orang jujur berarti dia benar. Kalau orang benar maka dia aman, ya, aman. Di kita ini di Indonesia tempatnya orang pintar banyak, ya. Kenapa? Setiap tahun sekolah SMP mau wisuda, gitu kan? Aliyah mau wisuda. Perguruan tinggi apalagi, ya kan? Yang negeri, yang swasta ribuan sarjana. S1, S2, S3, S10, ya kan? Banyak. Jadi kalau orang pintar banyak apa dikit? Banyak. Tapi nyari orang jujur itu tidak gampang. Susah. Sekarang gini, misalnya contoh. Buat contoh doang. Kalian santri disuruh sama Umi. Ya, disuruh sama Umi. Sono ke pasar, belanja. Siang. Itu. Di luar Ramadan. Terus udah belanja jalan kaki. Siang kepanasan, tenggorokannya aus. Ada sisa belanjaan 2.000. Nah, kira-kira gimana tuh? Dibeliin SA. Tuh. Itu bener apa enggak? Salah. Walaupun ibaratnya sama Umi pasti boleh. Itu, tapi enggak bener. Gitu kan? Karena apa? Enggak disuruh minum es. Jadi nggak gampang pengen jadi orang bener tuh. Kalau bikin orang pinter gampang, di sekolahin jadi pinter. Nah, lebih gampang bikin orang bener dibikin pinter. Orang bener nih kelakuannya bener, akhlaknya bagus. Biar pinter kita ajarin. Jadi itu. Tapi bikin orang pinter jadi bener itu nggak gampang. Ya kan? Nggak mungkin ada koruptor, gitu kan? Kalau semua orang pinter itu benar, nyatanya banyak koruptor. Katanya, kata televisi kan, gitu. Yang koruptor itu orang pinter apa orang apa? Orang nggak pinter? Orang pinter, mesti sekolahnya tinggi, tapi belum tentu benar. Nah, santri ini diharapkan jadi orang benar juga pinter. Orang pinter juga yang benar. Jangan pinter tapi keblinger. Nanti jadi keder. Kalau orang keder gimana? Sepatu orang diaku sepatu dia. Begitu. Sepatu orang diaku sepatu dia. Hanya dia pakai. Jumatan
sendal orang diaku sendal dia, akhirnya dibawa. Motor orang dipakai, akhirnya dibawa pulang. Kenapa? Keblinger. Jadi kalau orang udah jujur maka dia benar. Kalau orang benar maka dia aman. Wa idza amana wa idza, dan apabila amanah dia aman, dakhalal jannata, maka masuklah dia ke dalam surga. Jadi kuncinya jujur ya. Wa amalun nari, sedangkan amalan neraka artinya perbuatan-perbuatan yang menghantarkan pelakunya masuk neraka. Apa itu? Al-kadhib. Ingetin, bohong. Al-kadhibu, bohong. Wa idza bila kadzaba, bohong siapa? Al-abdu, seorang hamba, fajaro, maka berdosalah dia. Wa idza, dan apabila fajaro dia berdosa, kafaro, kufurlah dia. Artinya kufur itu bukan kufur itikad, ya bisa juga sampai kufur itikad, tapi minimal kufur amali. Ya. Wa idza kafaro, maka apabila dia kufur amali, nggak mau sembahyang, nggak mau ngaji, nggak mau puasa, dakhalan naro, maka masuklah ke dalam neraka. Contoh gini, sahur bareng, gitu kan? Sahur bareng, alasannya mau ngabuburit. Mau kemana Pak? Kata bininya. Ke kantor ya. Tutup katanya, nggak ngantor. Bapak mau mancing aja nih, mancing, ngabuburit. Bawa di pancingan. Sampai di tempat mancing, ada warung. Ada warung Indomie, ada kopi, ada rokok. Hanya jam 10 siang, jam 11 siang, jam 12 siang, lapar. Akhirnya dia pesen apa? Indomie. Makan Indomie. Jam 1 kayaknya meriang badannya, orang nggak biasa nongkrong di empang, kena angin, masuk angin, pulang. Begitu pulang, bilang sama istrinya, bu, ini badan kayaknya nggak enak amat, itunya masuk angin, kayaknya minta dikerokin. Dikerokin sama istrinya, lagi dikerokin muntah. Muntahnya apa? Indomie. Padahal lagi sahur, sahurnya pakai rebusan timun. Kata bininya, heran banget. Kenapa heran? Loh, kita kan tadi sahur pakai rebusan timun, kok muntahnya Indomie kan gitu. Nah ini kan bohong, ya bohong. Jadi bohong kunci daripada masuk neraka. Maka jaga salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu karena dia pandai menjaga lisan. Dan orang kalau bohong nggak dipercaya sampai ujung berung. Tahu ujung berung di mana? Tahu, Abi juga nggak tahu. Nggak bakal ada yang percaya orang kalau sudah sekali bohong. Nah katanya, karena tangan kambing ya, tangan kambing. Temennya di sana, dia di sini, dia teriak, tolong, ada macan, gitu kan? Ada macan. Teman-temannya lari, mau nolongin. Itu dilihat, ya, buat tipu katanya, ketipu lo, gitu kan? Malah ketawa-ketawa. Besok nangon lagi, begitu juga, tolong, ada macan. Begitu dia apa? Dikejar sama teman-temannya, dilongokin. Dia malah ketawa juga, ketipu lagi kata gitu. Yang ketiga kali beneran ada macan. Paling bohong katanya gitu. Ya bener dimakan macan. Nah itu akibat dari apa? Suka bohong. Jadi, jangan pernah bohong ya, sekalipun jangan pernah bohong. Sebab apa? Sangat hina orang kalau bohong nantinya. Wallahu a'lam. Rawahu Ahmadu an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar. Wallahu a'lam. Baca sama-sama.
Alhamdulil ghafuri lil hamdi lil ghururi wal fardi bil umuri wa hamaqatil huburi wassalatullah dawama wa salamu tamama ala man yadi imama wa lianbiya khitama wa alal alil kirami wassabikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa ala ladha asrafna fatub alaina tauba tasilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli di mahabba au dirakin au somba wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli Allah bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada qasis sohbi walhamdulillahi bil badri wa tanahi wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.